Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda solih-solihah dan ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit tentang hadis Arba'in nomor 4, yaitu tentang penciptaan dan penetapan amal hamba. An Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan summa yakunu alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbin rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitabu fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari Muslim. Arti dari hadis tersebut adalah dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud bahwa ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menuturkan kepada kami, dan beliau adalah as-shadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan pada setiap perkataannya. Beliau bersabda, sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, bersatunya sperma dengan ovum, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, seperti itu pula. Kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalam jasadnya. Lalu diperintahkan untuk menulis 4 hal, yaitu mengenai rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Maka demi Allah yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga, hingga jarak di antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta. Tetapi catatan takdir mendahuluinya, kemudian ia beramal dengan amalan ahli neraka. Maka dikarenakan itu ia memasuki neraka. Dan juga sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli neraka, hingga jarak di antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta. Tetapi catatan takdir mendahuluinya, kemudian ia beramal dengan amalan ahli surga. Maka dikarenakan itu ia memasuki surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis tersebut yaitu yang pertama, diajarkan selalu berdoa agar diberikan husnul khotimah dan berlindung dari su'ul khotimah atau akhir kehidupan yang buruk. Mari kita sama-sama anak-anak solih solihah, kita berdoa kepada Allah dalam setiap sholat kita atau dalam waktu-waktu mustajab doa. Kita mohon kepada Allah agar kita diberikan husnul khotimah, agar kita dijauhkan dari su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita di ujung usia kita termasuk orang-orang yang berada dalam kebaikan atau sedang mengerjakan amal soleh, sehingga insya Allah kita termasuk ahli surga. Dan na'udzubillah min dalik, semoga kita dijauhkan dari su'ul khotimah, akhir yang buruk. Di awal kita meninggal dalam keadaan
berbuat dosa, naudzubillah. Jadi meskipun kita itu di awal-awal kehidupan kita ini kita berbuat amal kebajikan, tetapi kalau di akhirnya itu berbuat dosa, bisa jadi kita masuk neraka. Nauzubillahimin zalik. Nah, kandungan hadis yang kedua yaitu janganlah seorang hamba tertipu dengan amal solihnya, bahkan wajib atasnya ada di antara khauf dan harap. Jadi sebetulnya yang membuat kita itu masuk surga itu bukan amal kita, tetapi ridho Allah. Jadi jangan sampai kita merasa kita termasuk orang yang solih, kita rajin sholat, rajin sedekah, kemudian kita juga rajin saum. Nah, jangan sampai kita yakin 100% yakin bahwa kita itu termasuk orang soleh yang akan masuk surga. Nah, tetapi kita harus kepada Allah itu penuh harap, rasa takut, amal kita tidak diterima sama Allah. Karena kan meskipun kita berbuat kebaikan, tetapi setan selalu berbisik kepada kita, membisikkan hati kita agar kita kadang-kadang gitu terselip ria, ingin dipuji orang, atau terselip sombong. Jadi akhirnya yang kita lakukan itu bukan karena Allah, tapi karena hawa nafsu, karena ria atau karena sombong. Nah, makanya setiap amal kebaikan yang kita lakukan harus kita iringi dengan penuh rasa harap, penuh rasa takut bahwa Allah ingin menerima amal ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, dianjurkan merasa cukup atas rezeki yang telah Allah karuniakan dan merasa puas atas rezeki dengan diiringi usaha yang benar. Jadi harus merasa cukup, merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Apabila kita diberi kenikmatan itu bersyukur, maka Allah insya Allah akan menambah nikmat tersebut. Namun apabila kita ini tidak bersyukur, maka Allah nanti akan mencabut nikmat tersebut. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus merasa puas, tetapi kita harus mengiringi dengan doa dan ikhtiar. Jadi jangan sampai kita puas tapi tidak ada usaha dulu. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang sebelum dia mengubah nasib dirinya sendiri. Jadi bertawakallah, berpuas-puaslah dengan takdir Allah, menerima takdir Allah, tetapi harus didahului dulu dengan doa dan ikhtiar. Yang keempat, seorang hamba tidak akan mati sehingga telah sempurna rezeki dan umurnya. Jadi sebetulnya meskipun ada banyak orang yang ingin mencelakakan kita, tetapi kalau kita memang belum sampai kepada ajal kita, belum waktunya kita meninggal, tetap meskipun orang lain berusaha untuk membunuh kita, kita tidak akan mati terbunuh. Tetapi kalau kita sudah sampai kepada takdir kita, ajal kita, meskipun kita berusaha untuk hidup, tetap tidak akan bisa hidup. Dan begitupun dengan rezeki. Meskipun ada orang lain yang ingin menghancurkan kita, menghalang-halangi rezeki kita, kalau rezeki kita ditentukan sama Allah segitu, tetap tidak akan bisa. Tidak akan ada manusia yang mampu untuk mengurangi rezeki kita. Nah, dan begitu pula jikalau takdir Allah kita itu rezekinya segitu, kita mau berusaha untuk lebih besar, tetap kita tidak akan bisa kalau memang Allah berkehendak rezeki kita segitu. Jadi yang penting sebetulnya bukan dari hasil, yang penting adalah ikhtiarnya. Jadi jangan sampai kita mentuhankan ikhtiar, yang jadikan segala ikhtiar kita ini dalam menjemput rezeki itu adalah ibadah, perintah Allah untuk mengharapkan ridho Allah, sehingga rezekinya pun menjadi barokah. Dan jangan takut rezeki yang kita miliki ini akan direbut oleh orang, karena rezeki kita tidak akan mampu diambil sama orang kalau memang itu betul-betul rezeki kita. Dan rezeki kita itu tidak akan juga menjadi lebih, kita tidak akan mungkin bisa mengambil rezeki orang sehingga rezeki kita menjadi lebih banyak kalau memang rezeki kita ditentukan sama Allah sedikit gitu. Nah, jadi seperti itu kita harus, yang paling utama kita harus berdoa dan berikhtiar, dan diakhiri dengan bertawakal. Dan kandungan hadis yang kelima yaitu amal-amal yang baik maupun buruk hanya sebagai tanda, bukan kepastian. Jadi yang pastinya itu adalah kita masuk surga atau neraka itu adalah takdir Allah. Oleh karena itu mari kita berdoa sama Allah, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa kepada beliau, kepada Allah. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang menggantungkan diri kepada Allah, sebagaimana di dalam Quran surat Al-Fatihah
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, dan hanya kepada Engkaulah kami hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi di situ diperintahkan sama Allah untuk hanya kepada Engkau kita beribadah, dan hanya kepada Engkau kita mohon pertolongan. Mohonlah pertolongan kepada Allah agar kita itu menjadi ahli surga, agar setiap amal-amal ibadah kita diterima Allah, agar kita ini terhindar dari su'ul khotimah. Nah, demikian ayah bunda dan ananda solih-solihah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga dapat bermanfaat buat semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.